Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi, siang, atau malam. Di video ini kita akan membahas latihan soal integral lipat 3, melanjutkan pembahasan pada latihan soal bagian pertama. Pada bagian pertama telah dijelaskan bagian penjelasan nomor 1, 2, dan latihan 1. Pada kesempatan ini akan dijelaskan latihan nomor 2 sampai nomor 6. Hanya akan dijelaskan gambaran secara umum bagaimana menyelesaikan 5 soal ini dan bagaimana menentukan batas-batas integralnya. Nah, untuk jawaban akhirnya tidak disediakan pada video ini, jadi harus memang dicari sendiri. Nanti ada beberapa yang ada jawaban akhirnya berapa, jadi bisa dicocokkan. Nah, untuk latihan 2 ini dan seterusnya 2, 3, 4, 5, sampai 6 itu ada penjelasan pada link YouTube ini. Nanti silahkan diklik, terus disesuaikan dengan waktunya yang ada, pada menit keberapa soal ini dijelaskan. Nah, di situ ada yang dijelaskan langkah demi langkah dengan jelas hingga jawaban akhir. Ada juga yang hanya per langkah-langkahnya yang dijelaskan. Nanti tinggal dicek kembali di link YouTube yang ini. Untuk latihan 2, di sini ada soalnya integral lipat 3 atas daerah T, Y, dV. T adalah benda padat dengan batas Z sama dengan 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat pada oktan pertama. Nah, untuk oktan pertama ini ada 3 persamaan yang bisa ditemukan, yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Kenapa? Karena oktan pertama ini berarti X-nya itu berada pada sepanjang X positif, dan Y positif, dan Z positif. Nah, batas-batas bidangnya adalah persamaan bidangnya adalah ini X sama dengan 0. Nah, X sama dengan 0 ini menyatakan bidang apa? X sama dengan 0 itu menyatakan bidang yang ini. Sumbu yang merah ini adalah sumbu X, sumbu yang hijau ini sumbu Y, dan ini adalah sumbu Z. Nah, bidang YZ, yaitu sebelah kanan ini, menulis persamaannya adalah X sama dengan 0. Nah, untuk persamaan kedua, yaitu Y sama dengan 0. Y sama dengan 0, yaitu bidang XZ, bidang yang di sebelah kiri ini. Nah, ini naik tak terhingga. Bidang yang sebelah kiri, XZ. Nah, sedangkan Z sama dengan 0 adalah bidang yang abu-abu ini, yang berada di lantainya. Bidang lantai ini adalah dituliskan dalam persamaan Z sama dengan 0. Nah, di sini kita sudah bisa melihat ada Z sama dengan dan Z sama dengan 0. Nah, ada 2 Z sama dengan, berarti kita sudah bisa memasang batas. Dan ini sudah bisa dilihat juga yang mana posisinya di bawah layak untuk menjadi batas bawah, dan yang mana yang layak menjadi batas atas. Batas bawahnya Z sama dengan 0, dan batas atasnya adalah Z sama dengan 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Karena jika diperhatikan di gambar pun, yang berada posisinya di bawah adalah bidang XY. Dan yang di atas ini adalah volume yang akan kita cari. Nah, kita lanjut. Z sama dengan batas untuk Z-nya dari integral terhadap Z. Nah, ini kalau untuk menyelesaikannya menggunakan Kartesius, saya lanjutkan. Saya lanjutkan untuk Kartesius, dz, misal dy, dx, berarti nanti ada batas y sama dengan, terus y sama dengan. Ini untuk koordinat Kartesius ya, dz, dy, dx. Jadi tahap pertama
lihat apa yang disediakan Z simple. Istilahnya Z simple berarti Z sama dengan. Kita Z simple karena mengintegralkan terhadap Z terlebih dahulu. Gampangnya karena sudah ada nilai Z di sini, jadi kita bisa langsung memasang integral pertama adalah diintegralkan terhadap Z. Nah, untuk yang selanjutnya bebas, tapi di sini saya pilih untuk Y. Nah, ini tahap selanjutnya kita menemukan perpotongan antara bangun Z sama dengan 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat dengan bidang XZ. Jadi perpotongan bangun 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat dengan bidang XZ. Nah, bidang XZ ini kan Z-nya sama dengan 0. Bidang XY itu adalah Z sama dengan 0. Nah, ini untuk perpotongannya. Kita cari perpotongannya. Jadi bisa didapat 0 sama dengan 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Berarti ini menyatakan persamaan lingkaran dengan jari-jari 2. Jari-jari 2 ini ya. Dan itu perpotongannya adalah yang ini, lingkaran yang ini. Di bawah, karena kan posisi setnya di bawah. Nah, tapi untuk menentukan Y-nya, Z sama dengan 0, untuk menentukan Y-nya 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat, Z-nya sama dengan 0. Tapi ini kita ini kan diminta Y sama dengan. Batas bawahnya sudah jelas, langsung kita pakai Y sama dengan 0. Nah, batas atasnya pisahkan Y. Y nanti akan dapat Y sama dengan akar 4 dikurang X kuadrat. Berarti ini untuk batas atasnya. Akar 4 dikurang X kuadrat. Nanti sisa X-nya berapa? Batas bawahnya 0. Terus untuk X-nya adalah 2, karena bisa dilihat di sini pergerakannya mulai dari sini sampai di sini. Itu nanti karena ini lingkaran dengan jari-jari 2, dari 0 sampai 2. Nah, ini untuk batas-batas integral, tapi untuk kartesius. Nah, dan ini akan agak sulit karena kita nanti akan mengintegralkan dengan akar, terus ada akar dan banyak pengurangan dan pangkat. Nah, untuk memudahkan bisa juga dicari dengan soal yang sama. Kita bisa menggunakan integral lipat 3 dalam koordinat tabung. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Nah, integral lipat 3 dalam koordinat tabung. Untuk koordinat tabung, kita perlu menentukan batas-batas integralnya terlebih dahulu. Kalau untuk koordinat tabung memang DZ dulu. Tahap pertama yaitu menentukan Z simple atau bahasa Indonesianya Z sederhana. Z sederhana, maksud dari Z simple, Z sederhana ini berarti Z sama dengan yang perlu dicari karena kita akan mengintegralkan terhadap Z terlebih dahulu. Jadi kita perlu mencari batas-batas untuk pengintegralannya terhadap Z. Berarti Z sama dengan gitu. Harus Z sama dengan. Nah, kita kan sudah mengetahui tadi batas bawah untuk Z-nya adalah 0, sedangkan batas atasnya yaitu 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Batas untuk Z-nya sama tadi dengan kartesius dan ini tabung. Karena memang Z, makna Z di tabung dan kartesius sama, jadi tidak ada perbedaan. Nah, ini selanjutnya kita lanjut ke yang seperti yang barusan dijelaskan. Kita carikan titik potongnya bangun ini. Z sama dengan 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat di bidang XY. Bidang XY itu Z sama dengan 0. Nah, disubstitusi. Nah, ini untuk mencari ini untuk 2 dimensinya ya, daerah 2 dimensi. Daerah 2 dimensi, ini kita akan menentukan nilai batas-batas untuk Y-nya.
batas-batas untuk bukan Y tapi R. Karena ini koordinat tabung. Ya, batas-batasnya bisa dilihat substitusi Z sama dengan 0 sehingga diperoleh 4 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nanti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Nah, ingat persamaannya ini bisa menjadi R kuadrat sama dengan 4. Jadi R-nya sama dengan 2. Jari-jari perpotongan antara bangun ini dengan bidang XY adalah 2. Ini untuk gambarnya. Karena first octan berarti hanya daerah yang di sini saja ya. Yang di sebelahnya di sini adalah oktan 2. Tidak diambil. Nah, ini kalau saya pindahkan ke jadi 2 dimensi jadinya begini. Hanya XY yang saya ambil karena ini dipepetkan ke bawah, jadinya seperti ini. Jari-jarinya adalah 2. Jadi 1/4 lingkaran. Jari-jarinya adalah 2. Batas integralnya yaitu R mulai dari 0, karena mulai dari sini kan. Mulai dari sini kalau 3D-nya. Mulai dari sini, nah ini mulai dari 0 sampai jari-jari 2. Jadi di sini batasnya adalah 2. Nah, selanjutnya untuk tabung kan kita mengintegralkan R dz dr d theta. Sudah kita menentukan batas-batas untuk R, saatnya menentukan batas-batas untuk tetanya. Ya, bisa dilihat di GeoGebra. Lingkaran yang hasil perpotongan antara bidang XY. Nah, sambil menunggu GeoGebra-nya, ini tetanya dengan menggunakan gambar yang sama. Ingat, theta bergerak dari X positif. Dan ingat, kita hanya mencari di oktan pertama. Nah, di sini bisa dilihat di GeoGebra-nya. Nah, kalau dilihat dari sisi sini, lingkaran yang dimaksud adalah yang ini kan, first oktan pertama. Inilah perpotongan antara yang biru itu dengan bidang XY. Nah, adapun yang biru yang ini itu merupakan perpanjangan bangun ini di bawah bidang XY. Jadi kita tidak sampai ke sebelah sini, belakang, dan ke kiri, karena cuma first oktan pertama. Nah, jadi R mulai dari 0 sampai keluar di sini, R-nya sama dengan 2. Nah, bagaimana dengan tetanya? Untuk tetanya, kan bergerak dari X positif. Ini kan X positif ya, sumbu X positif. Nah, X positif. Theta itu bergerak hanya dari sini. Jadi begini pergerakan theta. Putar. Nah, saatnya menentukan tetanya. Tetanya bergerak dari sini. Kita hanya mau oktan pertama. Berarti hanya sampai di sini. Kita tidak sampai ke belakang. Nah, berapakah besar sudut dari sumbu X positif sampai di sini, di R yang di sini? Ya, itulah tetanya. Terus ini kalau dilihat dari atas juga lingkarannya bisa ya. Nah, ini. Kalau dilihat dari atas kan itu memang perpotongan antara, nah ini. Kalau dilihat dari atas memang perpotongan antara yang biru itu terhadap bangun paraboloida itu dengan bidang X-nya ini perpotongannya. Nah, itu kan jari-jarinya 2. Tapi kita cuma mencari di oktan pertama. Oktan pertama yaitu yang ini.
X positif dan Y positif. Merah ini sumbu X, dan hijau ini adalah sumbu Y. Nah, untuk tetanya kita hanya dari sini. Nah, ini besar tetanya berapa? Pi per 2. Nah, kalau di soal dia mintanya oktan pertama dan 2, berarti teta yang kita pasang sampai di sini, Pi. Nah, kalau dia mintanya oktan pertama 2 dan 3, berarti tetanya sampai di sini. Nah, begitu. Nah, integral lipat 3 berarti volume yang kita maksud adalah yang biru ini sampai ke belakang. Nah, ini yang saya warnai. Itu yang volume yang akan kita cari. Nah, kembali ke sini. Jadi tetanya sudah bisa kita pasang mulai dari 0 sampai pi per 2. Karena hanya oktan pertama. Nah, yang perlu juga diperhatikan untuk menyelesaikan integral ini kan harus jangan sampai dilupa dia mengintegralkan Y. Jadi ada Y di sini. Y, kita mengintegralkan Y terhadap dz, dr, dθ. Nah, langkah pertama ini ya, karena ini kan kita dalam koordinat tabung. Nah, 3 persamaan yang benar-benar kita perlukan yaitu R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat, X sama dengan R cos theta, dan Y sama dengan R sin theta. Nah, 3 persamaan ini yang digunakan untuk bolak-balik antara koordinat kartesius dengan tabung. Nah, ini jadi komponen Y di sini, saya warna merahkan, komponen Y di sini dan X kuadrat Y kuadrat di sini, itu semua diganti menjadi tabung karena XY-an ini adalah kartesius. Jadi perbandingan kartesius dan tabung, kalau kita bekerja di tabung, di koordinat tabung, semua ini harus dikonversi. Jadinya nanti integral lipat 3 theta di sini, terus R di sini, terus di sini Z tetap ya, EZ. Nah, batasnya sudah menjadi 4 dikurang R kuadrat. Terus Y-nya juga sudah diganti menjadi R sin theta. Nah, ini Y-nya, terus yang R ini jangan lupa melanjutkan R lagi. Terus dz, dr, dθ. Berarti itu yang kita integralkan. Ya, untuk menyederhanakannya, R kuadrat sin theta silakan diintegralkan terhadap Z terlebih dahulu. Karena ini tidak ada komponen Z-nya, berarti ini dianggap sebagai konstanta. Kenapa Z masih bertahan? Karena memang untuk menyatakan titik pada koordinat tabung kan memang ada Z. R, theta, Z. Memang ada Z. Jadi tidak apa-apa, memang ada Z. Nah, ini konstanta berarti R kuadrat sin theta Z. Nah, jangan lupa Z-nya dituliskan batasnya Z sama dengan 0 sampai Z sama dengan 4 dikurang R kuadrat. Tetap dituliskan sisanya dr, dθ. Ya, 2 integral lagi. Karena integral yang ini dan dz sudah berubah menjadi batas integral dan sudah diintegralkan sin theta. Nah, perlu diperhatikan berarti setnya silahkan disubstitusi. Batas atas dikurang batas bawah. Integral lipat 3 R kuadrat sin theta, Z-nya 4 dikurang R kuadrat dikurang 0, jadinya seperti ini dr, dθ. Jadi silahkan dilanjutkan. Nah, nanti hasil akhirnya akan mendapatkan 64/15 satuan volume. Yang perlu saya highlight perbedaan antara mengintegralkan pada koordinat kartesius dengan tabung yaitu batas-batasnya. Untuk koordinat kartesius, tadi batasnya untuk Y-nya adalah
batas atas 4 dikurang X kuadrat. Akar 4 dikurang X kuadrat. Sedangkan di sini hanya diganti dengan R2. Konstanta tentu jauh lebih mudah jika kita mengintegralkan menggunakan konstanta dibandingkan mengintegralkan menggunakan ada yang kuadrat-kuadratnya, ada kurang-kurangnya, dan akarnya. Nah itu, jadi kita menggunakan tabung supaya lebih mudah. Tapi yang membuat sebelum mengintegralkan di dalam koordinat tabung, ini yang harus diperhatikan konversinya. Konversinya yang harus hati-hati. Karena seperti ini kan ya, R kuadrat, X kuadrat dan Y kuadrat harus diganti menjadi R kuadrat. Kalau ada Y begini, harus diganti dengan R sin theta. Gitu, hanya itu. Kita lanjut untuk latihan ketiga. Temukan volume dari benda padat T dibatasi oleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 9 dan 8Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 9 itu merupakan persamaan apa? Itu merupakan persamaan bola. Ya, bola dengan jari-jari 3 ya, karena ini 9. Akar 9 adalah 3. Nah, bola ini yang berwarna merah jari-jarinya 3. Di sini mungkin tidak terlalu kelihatan karena hasil screenshot. Kalau dilihat secara langsung di GeoGebra-nya, itu akan jelas jari-jarinya adalah 3. Jari-jari bola. Nah, untuk 8Z sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat yang berwarna hijau ini, bangun yang berwarna hijau ini. Nah, soal ini kita diminta untuk mencari volume dari dua batas bangun itu. Berarti volume yang dimaksud adalah yang ini. Itu volume yang akan kita cari. Cara mencarinya adalah integral lipat 3 kita pakai 1 karena kita akan mencari volume yang dibatasi dua bangun. Itu untuk mencari perpotongan dua bangun itu, volume dua bangun itu pakai 1 di sini terus dV. Nah, beda soal sebelumnya itu ada memang yang diintegralkan. Itu mencari volume 4 dimensi kalau yang itu. Kalau ini kita mencari volume 3 dimensi. Nah, ini dV. Pertama kita menentukan batas-batasnya terlebih dahulu. Kalau menggunakan koordinat kartesius juga bisa. Koordinat kartesius dz dulu. dz itu kita sudah bisa dapat dz pertama dari sini dan z pertama dari sini, tinggal diubah. Ini nanti Z sama dengan berapa dapatnya? Ada 2Z kan? Nah, ditentukan batas bawah dan batas atasnya. Nah, ini saya langsung untuk mengintegralkan terhadap di koordinat tabung. Jadi setnya sama saja ya. Sama saja. Nah, dz. Nah, yang di kartesius kan dv ya. dv ini untuk umum. Nah, kalau kartesius dz misal dy dx. Tapi kalau untuk tabung, dv ini berubah menjadi r dz dr dθ. Nah, ada penjelasan khusus mengapa di koordinat tabung kita mengintegralkan seperti ini. Jadi untuk tabung, nah ini R-nya kadang yang dilupa, makanya harus hati-hati. Jadi integral lipat 3, 1 pun ini kadang sudah tidak ditulis. Berarti batas kita mengintegralkan pertama terhadap Z terlebih dahulu, terus R, terus theta. Nah, sama saja caranya. Z, kita bisa ambil dari, ada dua persamaan ya, persamaan pertama dan persamaan kedua. Silahkan dicari Z-nya. Dengan istilah ini adalah Z simple atau Z sederhana.
sederhana karena kita mau integralkan terhadap Z, terus nanti di sini Z sama dengan, saya tuliskan untuk persamaan pertama, Z kuadrat sama dengan 9 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat, berarti Z-nya sama dengan akar 9 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, sudah ya untuk set pertama. Untuk set kedua, langsung set sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat per 8. Nah, pertanyaannya, ini kan kita mau menentukan batas integral. Berarti ada yang menjadi batas bawah dan ada yang menjadi batas atas. Pertanyaannya yang mana yang menjadi batas bawah dan batas atas dari dua nilai set yang ini? Ada berbagai cara. Cara pertama bisa dilihat dari gambarnya. Kalau kita punya gambarnya. Nah, silahkan dilihat gambarnya, volume yang akan kita cari. Siapa yang ada di bawah? Apakah Z yang paraboloida atau Z bola? Z hijau atau Z merah? Di sini kita bisa lihat volume ini ya, dibagi batas bawahnya. Ini adalah Z hijau. Z hijau berarti ini adalah batas bawahnya. Sedangkan batas atasnya adalah yang di atas ini, yaitu yang merah. Berarti ini adalah batas atasnya. Kita sudah menemukan batas bawahnya dan batas atasnya. Tinggal dipasang di sini. Berarti Z di sini sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat per 8, terus batas atasnya adalah akar 9 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nah, selanjutnya, tahap pertama tadi kan kita Z simple. Tahap pertama Z simple, menemukan batas-batas Z. Nah, selanjutnya, itu kita akan menemukan istilahnya level curve. Level curve adalah perpotongan antara dua bangun ini. Perpotongannya yaitu bisa dilihat di gambar, yaitu yang ini warna hijau ini ya. Ini berbentuk lingkaran. Jika diperhatikan di GeoGebra, perpotongan dua bangun itu bisa dilihat yang ini. Yang ini ya. Nah, lingkaran. Kalau dilihat dari atas, kita lihat bagaimana bentuknya kalau dari atas. Nah, itu lingkaran. Kalau dari bawah, oke. Kalau persis dari samping, ini ya, sama. Berarti yang ini berbentuk lingkaran dia. Lingkaran. Nah, lingkaran yang ini. Pertanyaannya, bagaimana menemukan persamaan lingkaran tersebut? Nah, caranya yaitu kita samakan antara dua persamaan bangun yang ada. Bangun yang hijau kan dia persamaannya adalah 8Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Sedangkan bola ini X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 9. Nah, karena dua persamaan ini, silahkan digabungkan saja dua persamaan ini. Sama-sama ada X kuadrat dan Y kuadratnya. Saya tuliskan yang persamaan pertama, X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 9. Dengan mensubstitusi menggunakan persamaan kedua, X kuadrat ditambah Y kuadrat itu sama dengan 8Z. Berarti X kuadrat Y kuadrat di sini saya ganti menjadi 8Z. Terus tulis sisanya tambah Z kuadrat
sama dengan 9. Z kuadrat ditambah 8 Z dikurang 9 sama dengan 0. Ini persamaan lingkarannya, tapi belum kelihatan kalau lingkaran. Katanya ini kita nanti lingkarannya. Nah, ini kita bisa faktorkan dulu. Faktorkan Z ya, bukan X. Z dikurang ditambah 9 dan Z dikurang 1 sama dengan 0. Diperoleh Z sama dengan negatif 9 dan Z sama dengan 1. Nah, positifnya yang diambil berarti posisi lingkaran ini yaitu pada tingginya 1. Di posisi Z sama dengan 1. Nah, ini bisa dilihat di sini posisinya di 1. Nah, ini ya posisinya Z sama dengan 1. Di sini kan dia lingkaran itu di sini Z sama dengan 1. Nah, kita kembali di sini. Oke, Z sama dengan 1. Kita cari persamaan lingkarannya. Boleh menggunakan persamaan yang Z pertama, boleh menggunakan Z yang ini, boleh menggunakan Z yang ini. Pilih mana suka. Saya pakai yang di atas saja. 8Z sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, saya disubstitusi Z sama dengan 1 tadi yang diperoleh. Nah, pada Z sama dengan 1. Pada nilai Z sama dengan 1, kalau Z-nya sama dengan 1, dapatlah persamaan lingkaran. Nah, lingkaran dengan pusat berapa? Pusatnya 0,0 dan jari-jarinya adalah akar 8. Akar 8 adalah 2 akar 2. Jadi lingkaran yang dimaksud di sini adalah lingkaran pusat 0,0 dengan jari-jari 2 akar 2. Nah, bisa dilihat di sini dia memang tidak sampai pada 3 ya. Ini jari-jarinya kan tidak sampai pada 3. 3 di jadi 2 akar 2. Jadi jari-jari di sini 2 akar 2. Jadi sudah bisa ini. Sudah kita temukan nilai R-nya 2 akar 2. Nah, lingkaran itu misal saya gambarkan di 2 dimensi terlebih dahulu. Saya gambarkan, jadinya kan begini. Lingkaran di sini X, terus di sini Y, terus 0,0 di sini R-nya. Nah, R 2,2. Integralnya mulai dari R sama dengan 0 sampai 2,2. Jadi silahkan dipasang integral lipat 3 dengan set sudah tadi. Terus R-nya mulai dari 0 sampai R 2 akar 2. R Z dr d theta. Nah, pertanyaan selanjutnya yaitu menentukan tetanya. Menentukan theta. Untuk theta, apakah ada keterangan oktan pertama, oktan kedua? Karena di soal tidak menyebutkan oktan spesifik, oktan berapa, berarti putar semua. Nah, kita bisa lihat tetanya, berarti kita putar full lingkaran, full bolanya ya. 0 sampai 2pi. Bisa di sini dilihat tetanya kita lihat theta berarti di sini tetanya sama kayak sebelumnya. Jadi mulai dari sini apakah sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini, sampai di sini. Nah, itu putar. Berarti kita mencari volume yang putar dari berarti tetanya 0 sampai 2pi. Nah, volume yang ada di sini ya, yang kita cari sampai. Namun saya tunjukkan kembali volume yang dimaksud.
volume yang dimaksud itu volume perbatasan yang dibatasi oleh dua itu. Oke. Ini kelihatankah ini volumenya ya? Volume dibatasi oleh ini biru di bawah, terus yang merah di atas. Nah, volume ini yang dicari. Itu kan full kita mencarinya. Hanya tetanya 2pi. Nah, yang perlu diperhatikan lagi karena ini kita terhadap koordinat dalam tabung, makanya Z-nya tadi disesuaikan juga. Awalnya kan kita di sini saya tuliskan kembali ZX kuadrat ditambah Y kuadrat per 8. Terus Z bagian atasnya akar 9 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Apakah sudah betul? Kita cek. Oke. Nah, ini harus hati-hati karena ini kita konteksnya tabung. Titik pada tabung itu dinyatakan R, theta, Z. Makanya X, dan sedangkan kalau kartesius itu X, Y, Z. Nah, ini komponen X, Y, Z. XY, ya, XY masih kartesius, makanya harus diubah ke tabung. Koordinat yang ada komponen R-nya. Jadi mulai di sini tetap semua R sama dengan 0, terus theta mulai dari 0 sampai theta 2pi, Z-nya. Nah, Z-nya X kuadrat ditambah Y kuadrat, ingat persamaan yang kita pakai menjadi R kuadrat per 8, R dz dr d theta, dan batas atasnya menjadi Z akar dikurang 9 dikurang R kuadrat. Akar 9 dikurang R kuadrat. Nah, ini silahkan dicari. Yang hanya ingin mengingatkan jangan sampai bingung. Nah, untuk menentukan batas integralnya sudah selesai. Nah, saatnya kita mengintegralkan R terhadap Z. Jadi dapatnya RZ. Batas atasnya saya tuliskan 9 dikurang R kuadrat dan batas bawahnya R kuadrat per 8. DZ-nya sudah tidak ditulis, sisa dr d theta. Nah, substitusi Z akar 9 batas atas dulu dikurang batas bawahnya. dr d theta 2 kali integral sama dengan. Nah, ini yang mungkin masih bingung. Saya kembali ingatkan. Jadi kita bisa mengintegralkan ini ya, 9R kuadrat dr d theta. Saya pisahkan ya supaya jelas. R kuadrat per 8 dr d theta. Dengan batas R dulu baru T. Nah, kalau yang pengintegralan yang ini saya lepas ya. Bisa ya, silahkan diselesaikan sendiri nanti ini. Nah, ini yang saya ingatkan kembali. Karena ini pakai integral yang menggunakan substitusi. Saya buka batas dulu. Integral R 9 dikurang R kuadrat. Saya pakai single integral supaya lebih kelihatan. Nanti tinggal digabungkan di sini. Nah, bagi yang lupa, ini mungkin bingung bagaimana cara mengintegralkannya. Kita misalkan dulu 9 dikurang R kuadrat itu sama dengan U. 9 dikurang R kuadrat. Jadi yang dalam akar ini kita misalkan semua U. Jadi nanti kita sisa akar U. Ya, lebih gampang. Kalau begini kan bisa. Nah, caranya saya kembali ingatkan, diintegralkan terhadap R di du dr sama dengan negatif 2R. Terus di sini ada, saya susunkan kembali dulu. Jadi alasannya U itu sama dengan yang rempong. Ini 9 dikurang R kuadrat dalam akar. Nah, ini saya susunkan kembali akar 9 dikurang R kuadrat, R-nya saya pindahkan ke belakang dekat dengan DR supaya lebih kelihatan. Di sini persamaan ini saya modifikasi jadi negatif 2 DU, DR-nya pindah ke kanan, jadi jadinya RDR ya. RDR. Turun. Jadi RDR bisa diganti dengan negatif 2 DU. RDR bisa diganti dengan R
negatif 2 DU. Jadi ini saya tulis di bawahnya saja. RDR ini diganti negatif 2 DU, sedangkan akar di dalam ini saya ganti menjadi akar U. Nah, selesai. Berarti yang kita integralkan adalah integral negatif 2 konstanta akar U DU. Jadi, basically kita hanya mengintegralkan akar U. Ini saya rasa sudah paham. Integral U pangkat 1/2 diintegralkan terhadap U. Ini silahkan dilanjut. Nah, nanti jangan lupa untuk kembali mensubstitusi nilai U. Harus hati-hati ya. R-nya berapa? 0 sampai 2 akar 2. Nanti akan diperoleh jawaban akhir 40 pi per 3. Jawaban benar-benar akhir jangan dilupa, ini yang kotak ini diselesaikan sendiri. 40 pi per 3 satuan volume. Untuk latihan 4, soalnya adalah integral lipat 3 atas daerah T, akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dV dengan T di sini adalah didefinisikan adalah bola, sphere. Persamaan bolanya X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat kurang dari sama dengan 1. Bisa dilihat dari persamaan bola ini, jari-jari dari bolanya adalah 1. Ini rho kuadrat sama dengan 1. Nah, tahap menyelesaikannya ini yaitu kita harus menentukan batas-batas integralnya. Ini kita akan mengintegralkan dalam koordinat bola. Nah, kita dV kan ya, kalau kita mau mengintegralkan secara umum dV. Nah, kalau di Cartesius kita akan pakai misal dz, dy, dx misal, ya, dan 6 kemungkinan urutan integral yang lainnya. Kalau ini di koordinat Cartesius. Nah, kalau koordinat tabung itu dV menjadi R, dz, dr, dθ. dV-nya konversi menjadi ini. Ini ada penjelasan khusus. Terus untuk koordinat bola, dV-nya itu akan menjadi, nah ini akan panjang, rho kuadrat sin pi d rho d pi d theta. Nah, untuk koordinat bola seperti itu. Jadi secara berurutan di tabung kita kadang sering lupa ini, jadi mohon diingat ada R, karena kalau bola ada rho kuadrat sin pi, dan urutan integralnya yaitu d rho, d pi, d theta. Kalau ini memang ada juga penjelasan khususnya kenapa dV ini dV menjadi rho kuadrat sin pi d rho, d pi, d theta. Nah, berarti kita pertama kali mengintegralkan terhadap rho, terus pi, terus theta. D rho, d pi, d theta. Rho kuadrat sin pi-nya jangan dilupa. Integral lipat 3. Jadi, pertama itu kita harus menentukan rho, batas rho, terus batas pi, terus batas theta. Untuk seperti sebelum-sebelumnya, kita pakai Z simple. Karena pertama kali diintegralkan terhadap Z. Sekarang ini kita akan pakai rho simple. Cara pertama yaitu rho simple atau sederhana rho. Nah, rho simple itu 3D ya. Kalau integral pertama itu kita mainnya di 3 dimensi. Terus mundur ke belakang 2 dimensi. Terus di belakang konstanta atau angka bulatnya ya. 3 dimensi. Rho simple kita ambil saja dari persamaan yang pertama. Ini pertidaksamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kurang dari sama dengan 1. Jadi ini kita langsung pakai sebenarnya langsung ke batas pertama. Tapi karena tidak cocok, tidak sesuai, karena X, Y, Z ini kan Cartesius. X, Y, Z. Nah, harus diubah menjadi koordinat bola. Itu
Kalau kita ingin mau mengintegralkan, mengubah daerah integralnya ya dengan kartesius ke bola, berarti harus semua persamaannya, pertidaksamaannya, batas-batasnya harus dikonversi. Bola menyatakan titik pada bola rho pi theta. Jadi yang awalnya x, y, z harus diubah menjadi rho pi theta. Nah, jika dilihat dari penjelasan sebelumnya, x kuadrat tambah y kuadrat tambah z kuadrat pada video sebelumnya itu sama dengan rho kuadrat. Rho kuadrat kurang dari sama dengan 1, sehingga rho sama dengan kurang dari sama dengan 1. Nah, jika ada yang lupa, bisa lihat di bagian ini koordinat kartesius, tabung, dan bola. Terus cari pembahasan khusus bola, persamaan. Nah, ini rho sama dengan akar x kuadrat tambah y kuadrat z kuadrat. Kira-kira ini persamaan bolanya ya. Rho di sini adalah jari-jari bolanya. Kita lanjut di sini. Rho-nya kurang dari sama dengan 1 ya. Berarti kita sudah dapat batas rho, batas atasnya rho yaitu 1, batas bawahnya adalah 0. Karena di sini 0, terus keluar ke sini jarinya 1. Jadi rho-nya 1, bergerak dari 0 ke rho 0 sampai rho 1. Batas rho selesai. Nah, ini kita menentukan batas-batas integral dengan disediakan pertidaksamaan ini. Jadi kita menentukan batas dari pertidaksamaan ini. Yang perlu diingat, yang bagian ini itu tidak berpengaruh terhadap batas integral. Tidak berpengaruh. Yang berpengaruh itu keterangan yang di belakangnya. Oke, rho selesai. Kita lanjut untuk pi simple. Untuk pi simple, kalau menggunakan gambar, semuanya bisa langsung ya. Kita bisa lihat untuk pi simple itu sudut antara set positif terhadap rho itu adalah pi. Nah, kalau masih bingung pi itu yang mana, berarti mohon menonton kembali video penjelasan koordinat kartesius, tabung, dan bola. Di situ dijelaskan makna dari rho, pi, theta, penurunan rumusnya, dan akan sangat membantu bagian yang GeoGebra juga ada, bisa dilihat visualisasinya. Di sini bagi yang sudah ingat, rho itu adalah pi adalah sudut antara set positif dengan rho. Rho ini ya, jari-jari bolanya. Sudut yang terbentuk adalah pi. Jadi pi-nya sekarang yang akan dilihat. Nah, ini kan bolanya yang dimaksud, bola yang dimaksud. Nah, pi full-nya kan sampai ke bawah. Jadi pi hanya bergerak sampai 180 derajat. Makanya batas pi-nya 0 sampai pi. Tapi jika tidak menggunakan gambar, cara penyelesaiannya seperti ini. Integral lipat 3, di sini rho, di sini pi, di sini theta. Tadi sudah rho simple, sekarang pi simple. Pi simple itu kita mengatur x sama dengan 0. Nah, bisa dilihat. X sama dengan 0 merupakan bidang YZ. Bidang YZ. Disitulah pergerakan pi-nya. Pergerakan pi-nya saya gambarkan. Pergerakan pi-nya. Jadi ini pakai koordinat Y, ini Z. Di sini jari-jarinya 1. Nah, akan membentuk gambar seperti ini. Jari-jarinya 1. Saat x sama dengan 0, x sama dengan 0, x sama dengan 0, kita bisa peroleh di sini
Kan X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat kurang dari sama dengan 1. X sama dengan 0, berarti sisa Y kuadrat ditambah Z kuadrat kurang dari sama dengan 1. Y kuadrat ditambah Z kuadrat kurang dari sama dengan 1. Nah, ini dia gambarnya. Persamaan, ini koordinatnya YZ ya, bukan XY. X. Nah, terus berarti bergerak dari 0, pi-nya 0, bergerak dari 0, nah di sini 0 sampai ke bawah, berapa besarnya? 0 sampai pi. Gitu. Nah, bisa dilihat untuk membantu visualisasinya, maksud dari yang tadi itu bagaimana? Buka link pada khusus koordinat. Kita pilih di sini spherical atau koordinat bola. Nah, ini sudah titik ini silahkan diperhatikan, titik kuning di sini silahkan diperhatikan. Terus saya gerakkan saya mengubah-ubah nilai pi-nya. Nilai pi sama dengan 0 di sini titiknya. Nah, pi itu kan yang menunjukkan sudut antara Z positif dengan rho. Ini rho, berarti besar sudut yang dibentuknya itu adalah pi. Nah, saya gerakkan lagi saat pi-nya 90 derajat di sini ya, 90, kira-kira 90 derajat. Terus pi-nya saya gerakkan lagi sampai ke bawah, yaitu 180 derajat. Jadi begini pergerakan pi, 0 sampai 180 derajat. Nah, berapakah saya masukkan ke dalam batas-batas integral yang diminta di soal karena tidak ada informasi tentang oktan 1, oktan 2, tidak ada, berarti semua dari atas sampai ke bawah. Berarti nilai pi adalah 0 sampai 180 derajat. 0 sampai pi. Gitu. Untuk cara matematikanya begini caranya. Terus untuk setelah kita menentukan batas untuk pi, selanjutnya kita menggunakan theta. Nah, harus tahu juga, sekarang kita berpindah ke theta simple. Theta simple atau theta sederhana. Karena berurutan di sini, yaitu akar X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat dV. Nanti dikonversi ini. Nah, theta simple. Theta simple, posisi theta harus ditahu dulu. Theta itu dia di bidang XY ya. Karena dari polar, bidang XY ini bentuk persamaannya adalah Z sama dengan 0. Ketinggian Z sama dengan 0. Kita selesaikan dulu dengan cara matematikanya. Menggunakan persamaan yang ini, pertidaksamaan yang ini, jadi ingat, ini tidak berpengaruh dalam menentukan batas-batas. Jadi jangan melihat yang ini. Lihat keterangan yang di belakang. Z kuadrat kurang dari sama dengan 1. Substitusi X, Z sama dengan 0, diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat kurang dari sama dengan 1. Dan bentuknya seperti ini. Membentuk lingkaran dengan pusat. Ingat ditulis koordinatnya, sumbunya X dan Y, jari-jari 1. Theta itu bergerak dari, sudah ada ini ya pertidaksamaannya. Theta, kita lihat, theta itu bergerak dari 0 sampai 2pi. Nah, ini bisa dilihat dari gambar. Saat Z sama dengan 0, saya hapus dulu yang sudah ada. Saat Z sama dengan 0 berarti rho pi di sini ya. Nah, ini tetanya. Tetanya 0. Nah, ini tetanya 0. Lihat, theta itu menyatakan besar sudut antara apa dan apa. Theta itu menyatakan besar sudut antara X positif dan R, jari-jari
R karena lingkaran ya yang di bagian bawah itu. Jadi di XY itu ada lingkaran. Bola itu membentuk lingkaran di bidang XY ini. Ada lingkaran yang tidak kita lihat. Lingkaran yang kita gambarkan yang tadi di sini kan, bidang XY. Bola itu memotong bidang XY dan membentuk lingkaran. Nah, lingkaran itu ini. Terus kita bisa lihat, ini row-nya saya pilih 1. Biarlah 2 ya, anggap supaya lebih besar. Lihat tetanya. Karena ini tidak ada yang dikatakan, di soal tidak ada dikatakan oktan 1 dan bla bla bla, tidak ada. Jadi tetanya semua. Jadi lengkap. 0 sampai ini 9 besar sudut yang dibentuk di sini 90. Kalau tidak bisa lihat besar sudutnya itu ini 90 derajat, terus ini 180, 270, 360. Bisa dilihat pergerakannya theta ini 180 di sini kira-kira, ya 180 di sini kira-kira, terus 360 derajat. Jadi theta kita ambil semua 0 sampai 2pi. Ini lingkaran yang digambar ini tuh lingkaran yang di bawah di sini perpotongannya. Dia putar. Theta ingat pergerakannya. Kalau theta pergerakannya di 3D di sini, kalau di sini dia pergerakannya mulai dari, nah tergantung ya, di sini kan, sini mana sumbu X positifnya. Nah ini sumbu X positifnya, ini ya, misal ini sumbu X positifnya, terus ini Y positifnya, kan tetanya di sini bergerak putar. Dari X positif ya geraknya theta itu, terus ke arah sumbu Y. Nah, sama dengan di sini. Mulai deh. Itu tadi bentuk 3D. Jadi kita ikuti ini X positif menuju ke Y, ini bergerak terus sampai di sini. 300. Ini putar 360 derajat. Ya, karena kita menggambar 2 dimensi begini perlu karena anggap kita tidak punya gambar 3D kan, kalau bekerja di kertas susah untuk gambar 3D-nya. Nah, untuk menyelesaikannya menggambarkan pakai ini. Jadi ini besar tetanya. Jadi theta mulai dari 0 sampai 2pi. Nah, menyelesaikan ini sudah. Nah, langkah selanjutnya ini kita sudah menyelesaikan semua batas-batas integralnya. Ingat, karena kita dalam koordinat bola, makanya semua harus disesuaikan. Integral lipat 3 sama di atas, tinggal dipindahkan. Ingat, persamaan yang ada itu rho sama dengan akar x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat. Jadi ini itu adalah rho. dv itu di koordinat bola menjadi rho kuadrat sin pi d rho d pi d theta. Ini sudah saya setkan, saya aturkan. Ini tinggal diintegralkan terhadap rho terlebih dahulu, digabung dulu rho pangkat 3 sin pi, jadinya 1/4 pi rho pangkat 4 sin pi d rho-nya sudah tidak ditulis lagi, sisa dp d theta, tapi ini batas-batas rho-nya berapa, mengintegralkan. Nah ini, silahkan dilanjut, nanti akan mendapatkan nilai pi. Di makna dari integral lipat 3 di sini ada sesuatu yang diintegralkan. Nah, kalau yang diintegralkan ini adalah mass density function, itu bahasa Indonesianya fungsi kepadatan massa. Ya, kalau ini dianggap fungsi kepadatan massa, maka yang diperoleh itu adalah massa. Berarti ini satuan massa. Nah, sedangkan yang kadang kita pakai 1 saja,
Tapi kalau misal integral lipat 3, kita ingin mencari volume bola ini, volume bola yang ini, itu kita pakai integral lipat 3 dengan batas-batas ini, tapi 1 di sini, terus dV. Ini untuk mencari volume ini. Nah, tapi diminta di soal, masukkan ini. Nah, lanjut. Kita lanjutkan ke latihan 5. Latihan 5 ini ada 4 orang yang bekerja. Nanti bisa dibagi-bagi pekerjaannya. Saya jelaskan secara umumnya di sini. Soalnya integral lipat 3 atas daerah T, Y, dV. T adalah daerah dibatasi oleh Z sama dengan akar 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat dan bidang XY. Jadi T ini sebagai batas integral, itu batas integralnya antara Z dan XY plane. Nah, bidang XY itu persamaannya adalah Z sama dengan 0. Nah, kita sudah bisa lihat ini Z sama dengan T ini adalah setengah bola karena hanya sampai YZ XY plane ya. Jadi hanya di atas bidang XY ini. Jadi bolanya di atas setengah. Nah, ini kita mengintegralkan menggunakan di koordinat bola. Koordinat bola, ingat integral lipat 3, di sini ada Y, dV. Nah, dV-nya ini nanti akan diubah karena kita dalam koordinat bola, rho kuadrat sin pi d rho dpi d theta. Jadi yang pertama kali dicari adalah rho simple, pi simple, terus theta simple. Kita ke rho simple yang pertama. Untuk rho simple kita mengatur X sama dengan 0. Supaya kita bisa melihatnya di bidang YZ. Nah, bidang YZ. Nah, kita pakai persamaan yang ada di atas, yaitu Z sama dengan akar 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Kita substitusi nilai X sama dengan 0 sehingga diperoleh Z akar 1 dikurang Y kuadrat. Nah, pertanyaannya mungkin kenapa harus X sama dengan 0? Karena kita mau melihat pergerakan rho ini di bidang YZ. Bidang YZ. Harus ada dari Z plus ya. Jadi dari Z plus ini bidang Z itu bergerak ke sini, bidang itu yang akan kita lihat. Rho, panjang rohnya. Nah, bisa kita lihat gambarkan, ini saya gambarkan di sini sumbu X dan sumbu Y dan sumbu Z. Ini kalau disederhanakan akan dapat Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 1. Silakan diturunkan sendiri. Nah, ini kan persamaan lingkaran dengan titik pusatnya di 0, terus jari-jarinya adalah 1. Nah, rho-nya bisa dilihat, rho-nya yaitu mulai dari 0 sampai 1. Jadi batas integral untuk rho mulai dari 0 sampai 1. Kita lanjut untuk pi. Pi ini harus diketahui, bisa kita lihat dari GeoGebra terlebih dahulu. Kalau dilihat dari GeoGebra, bidang Z tadi kan sama dengan 0 ya, dipilih di sini. Z sama dengan 0. Oh, ini X sama dengan 0. Di sini X sama dengan 0 berarti bidang YZ. Bidang YZ adalah yang warna hijau ini. Karena ini adalah Y dan ini Z.
Jadi sebenarnya yang hijau ini adalah bidang X sama dengan 0 atau bidang YZ. Nah, jadi kita mau melihat sebenarnya yang kita gambarkan 2 dimensi itu adalah yang ini, lingkaran yang ini. Row-nya, nah lihatlah row-nya di sini panjangnya 1. Walaupun di sini 2 ya. Maksud dari gambar yang ini. Row-nya 1, oke. Kembali ke P. P harus paham dulu P itu yang mana. P itu menyatakan P itu menyatakan sudut antara Z positif dengan row. Jadi yang ini adalah row, sedangkan yang ini adalah Z. Jadi sudut antaranya itu adalah P. Nah, kita gerakkan coba nilai P-nya yang kita ganti-ganti. P-nya mulai dari sini sampai ke bawah, itu pergerakannya. Tapi di soal kita lihat P dan bidang XY. Nah, ini ada keterangannya dan bidang XY. Bidang XY itu berarti di bagian atas. Berarti bidang XY ini yang warna abu-abu. Jadi, pergerakan P itu hanya sampai di sini. Tidak bisa turun sampai ke bawah. Jadi, titik itu harus hanya sampai di sini. Ini P yang kita mau adalah ini. Jadi, di sini P sama dengan 0. Sampai ke sini, berapakah besar P-nya? P yang kita mau dari sini sampai ke sini. Karena ini yang abu-abu ini adalah bidang XY. Nah, ini bisa dilihat P yang di situ adalah, P yang kita mau adalah dari sini, lihat pergerakan titik kuningnya sampai di sini kira-kira. Itu besarnya 90 derajat atau P per 2. Makanya dia batas untuk P-nya adalah P per 2. Jadi saya tuliskan untuk cara matematikanya, P simple, kita masih tetap menggunakan, karena kita tadi masih tetap melihat di bidang YZ itu P-nya bergerak. Ingat dari Z ya. Oh, ini tidak full lingkaran. Tidak full lingkaran. Ingat bergerak dari Z plus. P harus bergerak dari Z plus sampai ke di sini. Hanya sampai bidang sini. Jadi P-nya mulai dari 0 sampai P per 2. Jadi kita pasang. Tadi row-nya di sini, kita row-nya mulai dari 0 sampai 1. Jadi P-nya di sini mulai dari 0 sampai P per 2. Sekarang theta. Nah, kalau P, kita melihatnya di bidang YZ. Sedangkan theta simple, apakah kita masih melihatnya di bidang YZ? Nah, ingat, posisi theta itu di bawah, di lantai. Di lantai yang abu-abu ini. Di lantai yang abu-abu ini. Itu adalah bidang XY. Bidang XY alias Z sama dengan 0. Jadi di sini X, terus di sini Y. Dengan menggunakan pertidaksamaan yang ada, sama ya. Z sama dengan akar 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Jadi ingat, Y di sini tidak berpengaruh terhadap penentuan batas-batas. Yang berpengaruh terhadap penentuan batas-batas adalah, lihat T-nya. Ini Z dan bidang XY ini. Jadi yang selalu kita pakai adalah Z yang kedua ini. Yang itu Z. Nah, kita substitusi Z sama dengan 0 sehingga diperoleh Z sama dengan 0 sama dengan akar dikurang 1 dikurang X kuadrat dikurang Y kuadrat. Nanti akan diperoleh X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 1. Ini adalah lingkaran dengan titik pusat 0,0 terus 1. Theta simple. Theta simple itu lingkaran dengan titik pusat 1. Nah, ini ya, jari-jarinya 1. Nah, theta itu bergerak dari X plus menuju ke Y, terus putar sampai di sini. Sampai di sini. Itu bentuk kalau 2 dimensinya. Berarti theta kita mulai dari 0 sampai 2pi. Nah, itu kalau untuk 2 dimensi. Saya perlihatkan kalau di sini
Bagaimana maksudnya? Kita hapus terlebih dahulu, terus saya gambarkan 3 theta, berarti saya ratakan dulu. Kuning ini di mana ya? Di sini ya. Nah, saya gerakkan theta. Nah, ini theta ya. Theta mulai dari 0 sampai ini 90 derajat, bergeraklah dia 180 derajat, 270, 360. Nah, bergerak full. Tidak dibatasi kan oktan 1, oktan 2, oktan 3, jadi semua kita ambil tetanya. Jadi kita sudah menentukan batas-batas integral, yaitu mulai dari tadi rho sama dengan, kita bisa lihat rho sama dengan mulai dari 0 sampai 1, terus pi-nya mulai dari 0, pi mulai dari 0 sampai pi per 2, tetanya 0 sampai 2pi. Oke, selesai untuk batas-batas integralnya. Ingat di soal ada y dv, jadi ini kita ganti dengan batas integral yang sama. Y di bola itu jadinya apa? Kita lihat kembali di pembahasan sebelumnya. Nah, untuk bola, Y itu disubstitusi menjadi ini ya, rho sin pi sin theta. Jadi Y disubstitusi menjadi rho sin pi sin theta. Sin theta. dv-nya sudah berubah juga. Untuk bola dia menjadi rho kuadrat sin pi d rho d pi d theta. Panjang. Tapi ini jauh lebih mudah jika menggunakan bola dibanding kita ingin menggunakan Cartesius, karena kelihatan sekali di batas-batasnya. Lihatlah batas-batasnya, semua sederhana kan? Nah, kalau kita menggunakan Cartesius, ini akan jauh lebih rumit, nanti ada akar, ada kurang, ada perpangkatan. Oke, kita lanjut. Di sini dijadikan sederhananya integral lipat 3 dikali dulu rho kuadrat, jadinya rho pangkat 3 sin pi, jangan dicampur-campur, hati-hati, ada pi, ada theta. Sisanya d rho, d pi, d theta. Batas-batasnya nanti diisi sendiri. Nah, yang ingin saya tekankan itu ini untuk theta dari 0 sampai theta untuk 2pi. Nah, kita coba kerja. Silahkan dicoba kerja. Nanti kalau batasnya untuk theta 0 sampai 2pi, itu nanti akan menghasilkan nilai 0. Nah, karena satu soal ini ada 4 mahasiswa yang mendapatkan tugas menjelaskan ini, memang dibagi-bagi. Satu mengerjakan sampai di sini, yaitu menggunakan integral terakhirnya ya, tetanya yang membedakan 0 sampai theta 2pi. Nah, satu mahasiswa lagi, karena kan tidak mungkin volumenya 0. Kenapa volumenya 0? Karena kalau dilihat dari gambar ini, dia akan simetris. Jadi ada yang bernilai positif, bisa jadi sebelahnya bernilai volume negatif. Jadi saling menolkan. Padahal volumenya ini tidak 0, ada volumenya. Nah, berarti cara kita yang menentukan batas-batasnya. Harus dicari cara lain. Nah, cara pertama ini menghasilkan 0, benar, tapi menghasilkan 0, makanya taktiknya diubah. Cara kedua, ini cara pertama, satu mahasiswa bekerja di situ. Cara kedua, kita mengintegralkan mulai dari theta 0, setengahnya yang kita integralkan. Jangan sampai 2pi yang kita hitung, tapi hanya sampai pi. Nah, kalau kita yang mahasiswa kedua menghitung theta volume mulai dari 0 sampai pi. Batas theta 0 sampai pi. Bisa dilihatkah di sini di gambar? Bisa dilihat di gambar kalau kita mengintegralkan mulai dari, ini khusus untuk theta ya, di akhirnya 0 sampai 2pi. 2pi berarti putar full.
theta bergerak dari X positif, tapi dia kalau sampai 2pi berarti putar sampai ke belakang, terus akhirnya nanti di sini lagi. Nah, cara kedua, tetanya itu 0 sampai pi saja. Berarti mahasiswa kedua hanya menghitung sampai di sini. Nah, menghitung sampai di situ ya, volumenya. Jadi hanya menghitung setengah bola. Hanya menghitung setengah bola. Saya hapus. Nah, kita lihat, misal saya gerakkan ya dari atas. Kalau misal dilihat dari atas jauh lebih bagus. Ini di bola 3D ya, bola di atas bidang X. Yeah. Nah, mahasiswa yang kedua mengintegralkan mulai dari theta 0 sampai ke sini, pi. Pi-nya cuma sampai di sini. Berarti volumenya dibagi 2, bolanya sebenarnya dibagi 2. Jadi yang dihitung itu sebelah kanan saja. Nah, nanti kalau dapat ini dikali 2, makanya di sini dikali 2. Supaya dapat juga, karena kan yang di sebelah kiri ini sama dengan yang di sebelah kanan. Makanya di sini dikali 2. Karena volume yang kalian cari hanya di sebelah kanan. Oke, untuk mahasiswa ketiga, saya hapus dulu. Untuk mahasiswa ketiga, itu bekerja membagi 4. Jadi mahasiswa ketiga hanya bekerja yang dari sini, theta sampai sini. Theta berapakah itu? Di sini X positif ya. Theta 0 sampai ke pi per 2. Di sini, saya tuliskan di sini, theta dengan 0 sampai pi per 2. Tapi dikali berapa nanti? Karena kan misal yang dicari hanya volume di sini. Nah, dikali 4 kan? Ada 1, 2, 3, 4 dengan volume sama. Berarti kali 4. Jadi ada 3 cara. Cara pertama ini 0 sampai 2 pi. Cara kedua adalah mulai dari theta 0 sampai pi. Kemudian cara ketiga 1/4 lingkaran yang dia kerja. Jadi ada 3 cara. Nah, kalau cara pertama ini nanti hasilnya 0. Nah, cara kedua silahkan berapa hasilnya. Cara ketiga berapa hasilnya. Nanti salah satunya di sini akan ada yang mendapatkan nilai volume dari setengah bola ini. Nah, silahkan. Volume atau massa hasil integral ya, hasil integral dari di soal yang diinginkan di soal. Nah, karena ada 4 mahasiswa keempat bekerja di nomor 3 dengan cara yang ketiga. Tapi berarti 4 mahasiswa ini bagusnya saya sarankan menjelaskan mulai dari batas-batas integralnya. Jadi setiap mahasiswa bergerak dengan menjelaskan masing-masing batas-batas, menentukan batas-batas integralnya, karena ini yang penting. Jadi setiap mahasiswa ini bisa menentukan batas-batas integralnya. Nanti mahasiswa kedua menjelaskan bahwa dirinya menjelaskan bagian kedua, yaitu saya akan mengintegralkan setengah bola itu nanti saya kali 2. Karena dengan cara pertama, jika kita mengintegralkan theta 0 sampai 2 pi, yang kita peroleh 0. Makanya saya coba dengan mengali 2. Nah, nanti mahasiswa ketiga dan mahasiswa keempat, selain menjelaskan batas integral mulai dari awal itu, nah nanti akan menambah penjelasan menyelesaikan integral lipat 3 jika tetanya mulai dari 0 sampai tetanya pi per 2 kali 4. Begitu. Apakah nanti jawabannya masih mendapatkan 0? Kalau di sini 0. Untuk
Untuk latihan ke-6, soalnya integral lipat 3 atas daerah T, XZ dV. T adalah benda padat dibatasi oleh X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 4. X kuadrat ditambah Y kuadrat Z kuadrat sama dengan 4 ini adalah persamaan bola dengan jari-jari 2. Jadi rho-nya adalah 2. Dan Z sama dengan akar X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, ini adalah persamaan kerucut dengan bagian kerucut ini akan keluar secara terus-menerus tak hingga mengikuti Z positif. Jadi ini jauh ke atas. Nah, kita ingat, ini tidak menentukan batas-batas integral. Tidak ada pengaruhnya yang diintegralkan terhadap batas-batas integral. Jadi kita fokus untuk menentukan batas-batas integralnya. T didefinisikan oleh dua persamaan ini. Nah, untuk integral lipat 3, konsep integral lipat 3, kalau di sini 1 terus dv, berarti kita menentukan terus T ya. Di sini T merupakan daerah yang diintegralkan, tapi di sini kita pasang 1, ini berarti nanti kita akan mendapatkan volume bangun ruangnya. Volume yang T ini. Nah, T ini definisikan batas ini dan ini. Nah, jika dilihat di 3 dimensi, jika kita lihat di 3 dimensi 3D-nya, perbatasan antara lingkaran dan kerucut bisa dilihat bagiannya adalah bagian yang ini, batas bawahnya, terus batas atasnya adalah bagian bawahnya adalah kerucut ini ya. Terus bagian atasnya adalah bola ini, bola di atas. Jadi pertemuan antara kerucut dan bola. Volume ini yang kita cari kalau kita menggunakan 1 di sini, tapi di soal ya menggunakan triple integral XZ dV, integral lipat 3 XZ dV. Nah, makna dari integral lipat 3 ini bisa 2. Makna pertama yaitu kita mencari volume 4 dimensi. Volume 4 dimensi, batas bawahnya, bagian bawahnya ini alasnya adalah 3 dimensi karena batas bawahnya adalah alasnya ya. Alasnya itu 3 dimensi dan bagian atasnya adalah XZ. Nah, ini agak memang susah dibayangkan, tapi makna dari integral lipat 3, makna pertamanya itu mencari volume 4 3 dimensi jika ada yang diintegralkan XZ. Nah, makna kedua yaitu kita ini jika X fungsi itu XZ adalah mass density function atau mass density function atau kerapatan massa benda, fungsi kerapatan massanya, fungsi kerapatan massa, jika ini adalah fungsi kerapatan massa, maka nanti akan dihasilkan massa dari benda yang kita maksud. Ya, begitu. Jadi, integral lipat 3 bisa kita mencari volume, bisa kita mencari massa. Nah, batas-batas integral ini kita menentukan dulu volume. Maksud dari batas-batas integral itu berarti kita menentukan volume yang ini. Nah, nanti dijelaskan saja langsung ke bagi yang mendapatkan materi ini, langsung menjelaskan saja bagaimana cara menentukan batas-batas integralnya. Nah, cara menentukan batas-batas integralnya ini kita menggunakan integral lipat 3 dalam koordinat bola. Kalau kita menggunakan integral lipat 3 pada
koordinat kartesius, kita sudah bisa mendapatkan batas Z. Batas Z-nya ini batas pertama, dan ini kalau disederhanakan Z simple, Z sama dengan, jadi ada 2Z. Nah, ini entah yang manakah yang menjadi batas bawah, menjadi batas atas. Perhatikan gambarnya, batas bawah adalah kerucut. Jadi ini yang menjadi batas bawahnya, dan ini yang menjadi batas atasnya. Nah, nanti lanjut lagi Y, terus X. Tapi caranya ini tentu nanti akan sangat banyak akar, perpangkatan 2, pengurangan. Nah, jadi rentan kesalahan. Nah, kita lihat nanti jika kita menyelesaikan menggunakan koordinat bola. Nah, nanti batas-batas di sini akan jauh lebih sederhana. Bukan lagi akar-akar dan perpangkatan. Oke, kita lanjut. Di sini XZ. Nah, sebelum sampai di latihan ke-6 ini, untuk mempermudah pemahamannya, sebelum sampai di latihan 6, disarankan memang menonton semua video sebelumnya, karena di bagian akhir ini sudah sangat kompleks, sudah menggabungkan beberapa konsep. Mulai dari GeoGebra-nya sampai menggambarnya ya, batas-batas integral. Nah, ini kita ubah dulu menjadi koordinat bola. X dan Z ini kita ganti, semua diganti ya menjadi koordinat bola. X dan Z, ini pertama X dulu yang kita ganti. Kita lihat X di sini rho sin pi cos theta. Rho sin pi cos theta. Jadi kita tulis X dulu, rho sin pi cos theta. Lanjut Z, karena di sini Z, makanya kita tulis ini adalah X. Nah, kita tulis untuk Z. Z di sini rho cos pi. Jadi kita ganti rho cos pi. Ini adalah nilai Z. Nah, lanjut dV-nya. dV-nya ini yang agak panjang. Rho kuadrat. Saya tuliskan berwarna merah supaya lebih jelas di sini. Rho kuadrat sin pi d rho d pi d theta. Nah, bahaya ini kalau tertukar-tukar. Ya, jadi diperhatikan baik-baik penulisannya. Ini dV. Nah, diubah semua menjadi koordinat bola. Nah, ini jangan lupa rho kuadrat. Nanti jadinya ada 4 rho pangkat 4. Nah, yang menentukan batas-batas integralnya, jadi pertama rho dulu, rho simple, terus pi simple, terus theta simple. Caranya dapat dilihat langsung untuk rho. Rho itu untuk rho simple. Oke. Di sini kita lanjut. Rho bisa dilihat X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat sama dengan 4. Nah, ini kita bisa, ini kan X sama dengan rho kuadrat sama dengan 4. Jadi rho-nya sama dengan 2. Panjang jari-jarinya adalah 2. Jadi bisa langsung batas rho-nya dari 0 sampai 2. Selesai untuk rho simple. Rho sederhana. Lanjut untuk pi. Nah, pi simple atau pi sederhana, bagaimana maksudnya dari pi? Harus tahu dulu pi itu menyatakan apa. Pi itu menyatakan besar sudut antara set simple, set plus, set positif dengan rho. Itu sudut yang ini sudut ya, bergerak dari sumbu Z positif. Nah, ini bisa diperhatikan. Jika belum paham harus nonton sebelumnya. Jadi besar ini Z sedangkan ini rho. Ini Z tingginya sedangkan ini rho tadi yang bernilai 2. Nah, pi di sini ya, pi itu besar sudut antara set positif dengan panjang rho-nya. Ini rho-nya sampai di sini sebenarnya. Nah, oke. Kasarnya begini ya gambarnya. Oke. Nah,
kita cari dulu bagaimana cara menentukan besar pi. Nah, kita bisa mengetahui dengan berbagai cara sebenarnya. Bisa dengan cara cosinus pi, berarti samping, jadi kita harus tahu nilai z, karena di sini siku-siku nilai z per rho. Jadi untuk nilai cos, ini bagaimana cara menentukan nilai besar pi-nya. Jadi cos pi samping z per rho. Cos pi, masalahnya z belum ada, rho-nya 2. Nah, cara mencari z di sini itu dia perpotongan antara kerucut ini dan bola. Di mana dia berpotongan? Di z berapa? Nah, cara menemukan di mana kedua bangun ini saling bertemu, kedua persamaan itu harus disamadengankan. Kita pindah di sini terlebih dahulu. Kita sama dengankan persamaan pertama yang ini, sedangkan persamaan kedua yang ini. Persamaan pertama, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 4. Ini persamaan pertama. Sedangkan persamaan kedua saya langsung x kuadrat ditambah y kuadrat, ini persamaan kedua. Persamaan kedua ini dimodifikasi menjadi z kuadrat sama dengan x pangkat 2 ditambah y kuadrat. Nah, ini persamaan ke z kuadrat ini kita akan mencari z ya, di mana ini berpotongan. Ya, karena untuk mencari nilai pi, jadi nilai z berapa? Jadi kita usahakan z. Oke. Kita menggunakan persamaan pertama, x kuadrat ditambah y kuadrat ditambah z kuadrat sama dengan 4. Nah, menggunakan persamaan kedua, x kuadrat dan tambah y kuadrat itu adalah z kuadrat. Jadi x kuadrat ditambah y kuadrat ini di persamaan pertama saya ganti menjadi z kuadrat. Z kuadrat kembali saya tulis, dapatlah begini. Dapatlah 2z kuadrat sama dengan 4. Sehingga z kuadrat itu nanti z sama dengan akar 2, 4/2 ya. Oke, akar 2. Jadi mereka bertemu di z sama dengan 2. Dua bangun itu bertemu di z sama dengan 2. Akar 2 maksudnya ya. Jadi di sini z sama dengan akar 2. Jadi dapatlah akar 2 di sini. Berarti pi-nya berapa? Jika cos pi adalah 1/2 akar 2. Pi yang mungkin adalah 45 derajat atau pi per 4. Pi itu yang kita pakai, pi per 4. Nah, karena kita mencari volume mulai dari pi sampai 0 sampai ke kanan di sini ya. Kanan di sini. Jadi batas pi-nya kita sudah dapat 0 sampai pi per 4. Silahkan dituliskan di sini. Nah, caranya sudah ada juga ya. Saya tuliskan kembali cos tadi ya, cos pi ini bagusnya memang kalau digambar ini kan anggap begini ya gambarnya. Nah, ini gambarnya, ini sini siku-sikunya di sini z sama dengan berapa tadi? Akar 2, sedangkan rho-nya adalah 2, di sini adalah pi, cos pi sama dengan z per rho ya. Z per rho. Jadi ditulis cos pi sama dengan z per rho, z-nya akar 2 per 2, sehingga diperoleh pi adalah pi per 4. Jadi rentan untuk pi adalah batas-batasnya 0 sampai pi per 4. Nah, sudah untuk pi, kita lanjut untuk tetanya. Nah, untuk sekarang kita lanjut ke sebelah, yaitu theta simple. Theta simple. Nah, theta itu 0 sampai 2pi. Kita bisa lihat bidang XY itu ya, dia bidang di XY, bidang XY itu Z-nya sama dengan 0. Bidang XY berarti Z-nya sama dengan 0, yang kita substitusi Z sama dengan 0.
Z sama dengan 0 berarti X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Lingkarannya ini jari-jari 2. Ini X terus ini Y. Tapi ini kan berputar terus sampai ke sini. Jadi langsung saja untuk tetanya 0 sampai 2 pi. Karena kita bisa lihat kalau dari GeoGebra, saya bersihkan dulu. Theta kan di sini ya. Nilai theta itu nilai theta dari X positif sampai theta bergerak dari sini. Nah, mengarah putar ke sini. Volume yang kita maksud di sini kan, tapi kita daerah mengintegralnya. Ini kan volume yang kita maksud semua putar. Nah, jadi kita mengintegralkan theta mulai dari sini sampai sini. Nah, yang tadi itu kita dapat persamaan kuadrat X kuadrat tambah itu persamaan lingkaran yang ini ya. Untuk tetanya. Oke, di sini sudah bisa memasukkan semua batas-batas integralnya. Nah, ini bisa kita perhatikan. Tetanya bergerak mulai dari X positif sampai putar sampai ke sini. Nah, bisa dilihat perputarannya. Mulai dari isi, dia putar ke kanan ya. Jadi volume yang kita cari itu perputaran semua, karena di soal tidak ada memberitahu bahwa batas-batas oktannya. Jadi theta itu rata 2 di theta sampai 2 pi. Jadi tinggal dimasukkan di sini. Jadi saya tuliskan kembali integral lipat 3 terlalu di bawah. Integral lipat 3 mulai dari rho-nya adalah 0 sampai 2, sedangkan pi-nya mulai dari 0 sampai ini pi per 4, sedangkan tetanya mulai dari 0 sampai 2 pi. Nah, ini bisa dilihat semua batas-batas integralnya tanpa pengurangan, tanpa perpangkatan, tanpa akar-akar. Jadi jauh lebih mudah untuk mengintegralkan. Terus kita tinggal memasukkan yang tadi, yang ini. Saya tuliskan dulu bentuk sederhananya. Kita kali semua yang ini, dikali yang ini. Dapatnya rho pangkat 4 sin kuadrat pi dikali cos pi, ada lagi cos theta, dikali cos theta d rho d pi d theta. Oke. Nah, tinggal dituliskan di sini. Oke. Jadi setelah saya tuliskan kembali, nanti diselesaikan sendiri hingga mendapatkan di posisi seperti ini. Nah, ini yang saya mau highlight di bagian di sininya. Karena terlihat repot karena ada sin kuadrat, cos, dan cos. Nah, cara menyelesaikannya, ya bagaimana cara menyelesaikannya? Itu kita misalkan dulu, dan ini sebenarnya sudah dipelajari pada kalkulus-kalkulus sebelumnya. Karena ini integral tunggal. Caranya, dimisalkan U sama dengan sin pi du pi turunan sin, yaitu cos pi, sehingga diperoleh nanti, jadi yang ini diintegralkan ya, yang pi saja. Yang pi, karena ini kita mengintegralkan terhadap pi. Cos theta dianggap konstanta.
cos pi ini nanti disederhanakan menjadi cos pi dpi du sama dengan cos pi dpi. Nah, ini saya pindahkan supaya lebih sendiri. Jadi cos theta dianggap konstanta, nanti integralnya yang satu diselesaikan sendiri. Khusus ini saya tunjukkan untuk mengingatkan kembali pada kalkulus sebelumnya dpi. Nah, cos theta dianggap konstan. Ya, jadi itu sin kuadrat, sin pi kan sudah dimisalkan menjadi u. Jadi u kuadrat cos pi dpi itu du. Jadi silahkan mengintegral u kuadrat du. Jadinya sepertiga u pangkat 3. Dengan batas-batasnya adalah pi 0 terus pi 4. Nah, untuk batas bawah pi 0 kita cari u-nya karena kita mengintegralkan u, makanya batas-batasnya juga harus u. Pi 0 berarti diperoleh u sama dengan sin pi. Sin 0 pi diganti dengan 0 jadi sin 0 0. Sedangkan batas atas pi sama dengan pi per 4. Jadi u sama dengan sin pi per 4. Sin pi per 4 sama dengan 1/2 akar 2. Berarti di sini 1/2 akar 2. Terus di sini 0. Jadi sepertiga u pangkat 3 dengan batas u 1/2 akar 2 dan u sama dengan 0. Ya, silakan diintegralkan sendiri. Jadi kalau mau mengintegralkan ini, kira-kira pakai integral substitusi seperti ini. Nanti detailnya silahkan diselesaikan sendiri. Nanti hasil akhirnya itu sayangnya adalah 0. Nah, tapi makanya soal ini dibagi lagi di beberapa mahasiswa, seperti di latihan 5 sebelumnya. Ini ada 3 mahasiswa yang bekerja, jadi satu mahasiswa bekerja pada theta 0 sampai theta 2pi. Ini mahasiswa pertama, sedangkan mahasiswa kedua bekerja pada theta 0 2 kali tetanya mulai dari 0 sampai pi, sedangkan mahasiswa ketiga bekerja mulai dari theta sama dengan 0 sampai pi per 4. Ini dikali 4. Nah, makna kenapa ada kali 2 kali 4 boleh dinonton di back kembali penjelasan ke-5. Latihan 5 sama. Nah, nanti di sini untuk ini mendapatkan nilai 0, kan ini masalah klasik ini kalau kita bekerja dalam volume bola, karena simetris, masalah simetris itu. Kalau 2 kali itu masih mendapatkan 0. Tidak apa-apa, nanti dijelaskan saja. Itu mahasiswa ketiga nanti ternyata cara yang tepat yaitu dengan membagi 4. Nah, nanti diperoleh 2 pangkat 5 akar 2 per 15. Itu jawaban akhirnya. Jadi memang mahasiswa pertama nanti akan dapat 0, mahasiswa kedua hasilnya 0, mahasiswa ketiga nanti yang bekerja batas integral tetanya khusus ini akan mendapatkan 2 pangkat 5 akar 2 per 15. Nah, ilustrasinya kenapa bisa seperti itu? Karena begini ya, visualisasinya kan kita mencari volume, jadi saya harapkan ini sudah paham volume yang mana. Untuk batas-batas integral itu batas bawahnya ini ya, ini kita akan mencari volume yang ini. Nah, tapi untuk mengapa ada yang batas tetanya berbeda, kita lihat dari atas supaya lebih jelas. Ya, itu bisa dilihat dari nah, ada yang bekerja tetanya mulai dari, teta kan dari sini, ada yang bekerja 0 sampai 2 pi, jadi menghitung semua volume ini. Sedangkan mahasiswa kedua hanya mengerjakan mulai dari teta. Mulai dari teta yang di sini sampai hanya mengerjakan teta yang sebelah sini sampai pi.
Tetanya mulai dari 0 sampai pi. Tapi nanti dikali 2 karena volume yang di sebelah sini sama dengan volume yang di sini. Jadi tinggal dikali 2 nanti 2 kali integral tetanya mulai dari 0, tetanya sampai pi. Nah, mahasiswa ketiga malah membagi 4 volume yang akan dicari. Ya, volumenya dipecah-pecah jadi 4 kerut ini. Jadi yang ini dia membagi 4. Kita lihat dia akan membagi 4. Nah, ini volume itu dia bagi 4. Kelihatan dari atas jauh lebih jelas. Dia membagi 4. Yang hanya dikerjakannya yaitu integral tetanya ya, batas tetanya yang berbeda. Teta dari 0 sampai teta dari sini sampai sini yaitu hanya pi per 2. Jadi volume yang diperoleh hanya di sebelah sini, tapi kan dikali 4. Jadi putar 4 kali dapatnya. Nah, itu nanti baru ada hasilnya. Kenapa yang 2 sebelumnya itu mendapatkan 0? Karena sifat simetris itu. Jadi bisa jadi volume yang di sebelah sini positif dan volume di sini negatif. Begitu. Saya harap jelas dari semua penjelasan menggunakan GeoGebra dan penjelasan pada PPT ini. Jika masih ada yang belum jelas, boleh nanti ditanyakan sehingga ada penjelasan lebih lanjutnya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.